Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian beserta keluarga selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kalian akan dianggap telah hadir jika telah mengirimkan tugas-tugas kalian yang linknya akan diberikan pada akhir pembelajaran, baik berupa Google Formulir maupun live worksheet. Baiklah anak-anak, marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma ينفعني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga tetap bisa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Ingat pesan ibu. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. 3. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. Mari bersama kita putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol 3M. Nah, walau kita dalam keadaan di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Berikut tips meningkatkan motivasi belajar selama pandemi. Yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah merencanakan tujuan belajar, menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum belajar, menghindari gangguan dalam belajar, sering berinteraksi dengan hal-hal positif untuk membentuk pengalaman yang berguna. Baiklah, kami yakin setelah melihat tayangan ini, kalian pasti sudah mengerti langkah apa yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini, tentang sel sebagai unit terkecil kehidupan, marilah kita ingat lagi materi terdahulu tentang energi dalam sistem kehidupan, yang di dalamnya antara lain membahas tentang transformasi energi dalam sel dan metabolisme sel. Pada tumbuhan, transformasi energi dilakukan oleh klorofil, yang merupakan organel sel tumbuhan yang umumnya terdapat pada organ daun dan berfungsi dalam proses fotosintesis. Sedangkan pada hewan dan manusia, transformasi energi dilakukan oleh mitokondria, yaitu organel yang terdapat di dalam sel hewan atau manusia, yang memiliki peran dalam respirasi sel. Selanjutnya, metabolisme sel. Metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim dan berlangsung melalui respirasi atau katabolisme dan sintesis atau anabolisme.
Sudah ingatkan dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Maka, untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sel sebagai unit terkecil kehidupan. Berikut kompetensi dasar yang diharapkan dapat kita capai dalam pembelajaran ini, yaitu kompetensi pengetahuan, yaitu mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Kompetensi keterampilan, yaitu mampu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran yang diberikan, peserta didik diharapkan mampu 1. Menyebutkan tingkat hierarki kehidupan, 2. Menjelaskan tentang sistem, 3. Membedakan tumbuhan dan sel hewan. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini terdiri dari 1. Sejarah penemuan sel, 2. Senyawa penyusun sel, 3. Ukuran sel, 4. Sel prokariotik dan eukariotik, 5. Sel tumbuhan dan hewan. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah metode daring asinkron dengan model 6S dan teknik tanya jawab. Media pembelajaran yang digunakan antara lain 1. Android, 2. Laptop dan Infocus, 3. Lembar kerja peserta didik atau LKPD, 4. Platform yang meliputi Google Classroom, Google Form, WA Group atau Telegram. Sumber belajar yang digunakan yaitu 1. Buku IPA Guru dan Siswa kelas 7 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2. Lingkungan sekitar, 3. Video dan internet. Penilaian yang akan dilakukan dalam pembelajaran kita hari ini meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, yaitu ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas. Untuk penilaian pengetahuan, yaitu nilai tes dari Google Formulir yang akan kalian kerjakan secara daring. Untuk penilaian keterampilan, yaitu nilai dari LKPD berupa live worksheet yang akan kalian kerjakan secara daring. Skenario pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, yang di dalamnya berisi 6S, yaitu semangati, sampaikan, semaikan, selaraskan, serapkan, dan simplifikasi. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata, jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelas kamu juga merupakan bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari SMP. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolah kamu adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan dan seterusnya. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatan. Nah, setelah memahaminya, coba perhatikan gambar di samping. Apakah tubuhmu memiliki unit-unit penyusun? Untuk memahami hal tersebut, pada bab ini
Kamu akan mempelajari unit-unit penyusun tubuhmu. Kamu akan mempelajari mulai dari unit terkecil sampai membentuk tubuhmu dan alam di sekitarmu. Kita perhatikan gambar berikut. Ternyata, jika ditelusuri, bagian-bagian tersebut tersusun atas unit-unit terkecil lagi. Dengan demikian, urutan-urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi, yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Gambar tersebut menunjukkan struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Hierarki seperti ini dinamakan biosfer. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sel sebagai unit terkecil kehidupan yang di dalamnya berisi 1. Sejarah penemuan sel, 2. Senyawa penyusun sel, 3. Ukuran sel, 4. Sel prokariotik dan eukariotik, 5. Sel tumbuhan dan hewan. Untuk lebih jelasnya, simaklah tayangan berikut. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ida dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini, Ibu akan menyampaikan materi sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Simak baik-baik ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Di dalam materi kali ini, Ibu akan membahas tentang 1. Sejarah penemuan sel, 2. Senyawa penyusun sel, 3. Ukuran sel, 4. Sel prokariotik dan eukariotik, 5. Sel tumbuhan dan sel hewan. Sejarah penemuan sel. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang Quercus subur menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Robert Hooke menyebut penemuan ruang-ruang kosong tersebut dengan istilah selulae, artinya sel. Sel penemuan Robert Hooke merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Sejak penemuan awal sel itu, beberapa ilmuwan berlomba untuk mengetahui lebih banyak tentang sel. Penemuan sebuah sel yang masih hidup pertama kali dilakukan oleh Antonie van Leeuwenhoek, ilmuwan Belanda yang merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal. Mikroskop itu digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Ia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air yang kemudian penemuan ini disebut bakteri. Antonie van Leeuwenhoek merupakan orang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah sel pada penemuan dan penelitian sel, dan dikenal sebagai Bapak Mikrobiologi. Perkembangan sejarah penelitian tentang penemuan pada sel mendorong berkembangnya persepsi tentang sel. Dari penemuan-penemuan inilah kemudian lahir teori-teori tentang sel berdasarkan penemuan yang didapatkan. Beberapa teori penemuan tentang sel yang dikemukakan diantaranya sebagai berikut. A. Sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Sejarah teori ini dikemukakan oleh Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Tahun 1839, Schleiden, ahli botani berkebangsaan Jerman,
mengadakan pengamatan mikroskopis terhadap sel tumbuhan. Pada waktu yang bersamaan, Theodore Swan melakukan pengamatan terhadap sel hewan. Dari hasil pengamatan pada penemuan tentang sel ini, mereka menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Tiap makhluk hidup terdiri dari sel. 2. Sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. 3. Organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel. Organisme lain yang tersusun lebih dari satu sel disebut organisme bersel banyak. Max Kruse menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya bagian struktur sel, tetapi juga merupakan bagian penting sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan. Berdasarkan hal ini, muncullah teori sejarah tentang sel yang menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Rudolf Virchow berpendapat bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya, omnis cellulae ex cellulae, sehingga dapat dikatakan bahwa sel adalah unit pertumbuhan makhluk hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penemuan unit-unit penurunan sifat yang terdapat dalam inti sel atau nukleus, yaitu kromosom. Dalam kromosom terdapat gen yang merupakan unit pembawa sifat. Melalui penemuan ini, muncullah teori bahwa sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Penemuan-penemuan yang mendukung perkembangan teori mengenai sel sebagai berikut. 1. Robert Brown, seorang biolog Skotlandia, mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Berdasarkan analisanya, diketahui bahwa inti sel selalu terdapat dalam sel hidup dan kehadiran inti sel itu sangat penting, yaitu untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. 2. Felix Dujardin dan Johannes Purkinje melihat ada cairan dalam sel. Kemudian cairan itu diberinya nama protoplasma. Protoplasma terdiri dari 5 bahan dasar, yaitu air, elektrolit, bahan organik, protein, lipid, dan karbohidrat. Felix Dujardin beranggapan bahwa bagian-bagian terpenting sel adalah cairan sel yang disebut protoplasma. Protoplasma sendiri merupakan bagian hidup dari sel yang dikelilingi oleh membran sel. Johannes Purkinje menamai bahan embrional sel telur sebagai protoplasma. Menurutnya, protoplasma dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sitoplasma dan nukleoplasma. Terlepas dari sejarah yang terjadi pada penemuan ini, di dalam ilmu biologi sendiri, pengertian sel merupakan kumpulan dari materi paling sederhana dengan ukuran kecil yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun dari semua makhluk hidup. Sel dapat melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup tersusun atas sel tunggal atau biasanya disebut juga organisme uniseluler. Sebagai contoh, misalnya bakteri dan amuba. Makhluk hidup lainnya termasuk tumbuhan, hewan dan manusia merupakan organisme multiseluler yang berarti banyak dan terdiri dari banyak tipe sel. Sel terspesialisasi
dengan fungsinya masing-masing. Sel pada tubuh manusia misalnya tersusun atas lebih dari 1013 sel. Namun, seluruh tubuh semua organisme berasal dari hasil pembelahan satu sel. Contohnya, seperti pada tubuh bakteri, berasal dari pembelahan sel bakteri induknya. Sementara, tubuh tikus berasal dari pembelahan sel telur induknya yang sudah dibuahi. Senyawa penyusun sel terdiri atas senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik komponen-komponen kimiawi sel yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Adapun senyawa anorganik yang menyusun sel adalah air, garam-garam mineral, dan beberapa jenis gas. Ukuran sel. Sel dapat mengalami pertambahan volume dan pertambahan luas permukaan. Volume sel menentukan banyaknya aktivitas kimia yang dapat dilakukan sel per unit waktu. Adapun luas permukaan sel menentukan banyak substansi yang dapat masuk dan keluar sel serta banyaknya zat sisa yang dikeluarkan sel. Umumnya, sel berukuran mikroskopis. Namun, ada sel yang berukuran besar, yaitu telur burung onta dan sel saraf jerapah. Panjangnya lebih dari 1 meter. Perhatikan gambar kisaran ukuran sel. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai dengan 100 mikrometer, sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Perhatikan skala yang dipakai. Skala dimulai di bagian atas dengan 10 meter dan menurun setiap pengukuran di sisi kiri menunjukkan pengecilan ukuran 10 kali. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari 2 jenis sel yang secara struktur berbeda, sel prokariotik atau sel eukariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran sel plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA, serta sitoplasma yang mengandung ribosom. Perbedaan sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Perbedaan sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran, seperti perbedaan pada retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, perbedaan pada sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, tetapi mempunyai perbedaan struktur yang berfungsi sama dengan keduanya, yaitu mesosom dan kromator. Contoh sel prokariotik adalah bakteri dan sianobakteri. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki selaput inti, maka materi genetiknya tidak tersebar, melainkan dibungkus selaput. Jenis-jenis sel eukariotik meliputi sel protista, sel hewan, sel dari tumbuhan, dan sel fungi. Berikut adalah bagian-bagian sel eukariotik: dinding sel, membran sel, dan sitoplasma. Dinding sel adalah lapisan kaku dan kuat yang mengelilingi beberapa jenis sel pada tanaman. Fungsi utama dari dinding sel adalah untuk memberikan kekakuan, kekuatan, dukungan struktural, perlindungan terhadap stres mekanik, dan infeksi pada sel tanaman. Dinding sel
juga membantu dalam difusi gas masuk dan keluar dari sel tanaman. Semua sel, baik sel tumbuhan maupun hewan, dibatasi oleh suatu membran yang disebut membran plasma atau membran sel. Sementara daerah di dalam sel disebut sitoplasma. Setiap sel pada tahap tertentu dalam hidupnya mengandung DNA sebagai materi yang dapat diwariskan dan mengarahkan aktivitas sel tersebut. Selain itu, semua sel memiliki susunan struktur yang disebut ribosom, yang berfungsi dalam pembuatan protein yang nantinya akan digunakan sebagai katalis pada berbagai reaksi kimia di dalam sel tersebut. Selanjutnya adalah organel-organel sel eukariotik. Terdiri dari nukleus, merupakan organel terbesar di dalam sel yang berperan penting pada sel sebagai pengendali kegiatan sel. Retikulum endoplasma merupakan organel sel yang tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jala dan berfungsi sebagai saluran penghubung antara nukleus dengan bagian luar sel. Ribosom, yaitu bagian terkecil dari sel dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kompleks Golgi, yaitu mempunyai hubungan erat dalam sekresi protein sel. Lisosom merupakan membran kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik atau lisosom. Sentriol adalah organel khusus sel yang umumnya ditemukan dalam sel binatang. Sentriol ini memiliki struktur dan gambaran kira-kira dalam bentuk tubular dan memainkan peran penting dalam pembelahan sel. Mitokondria berfungsi dalam oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem elektron. Vakuola. Sel vakuola pada tumbuhan umumnya ukurannya lebih besar dibandingkan dengan vakuola pada sel hewan. Vakuola yang terdapat pada sel dari hewan paramecium sendiri memiliki dua macam jenis perbedaan, yaitu vakuola non-kontraktil dan vakuola kontraktil. Vakuola non-kontraktil sering disebut juga vakuola makanan, yang berperan mencerna makanan. Sedangkan vakuola kontraktil bertugas menjaga tekanan osmotik sitoplasma dan juga sering disebut sebagai vakuola osmoregulator. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada umumnya, ada perbedaan beberapa bagian-bagian sel yang dimiliki sel pada hewan dan sel tumbuhan. Untuk memahami lebih jelas dan mengerti perbedaan sel hewan dan juga sel pada tumbuhan dari perbedaan organelnya, perhatikanlah gambar perbedaan sel pada hewan dan sel tumbuhan berikut ini. Jika kita amati gambar perbedaan sel dari tumbuhan dan sel hewan di atas, bisa kita tuliskan tabel dari perbedaan antara sel pada hewan dan tumbuhan ini sebagai berikut. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, vakuola, kecuali hewan uniseluler dan plastida. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini tentang sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Jangan lupa like, komen,
and subscribe jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum. Nah, setelah kalian menyimak tayangan tadi, coba kalian jawab pertanyaan ini. Mengapa penting untuk mendeskripsikan struktur dan fungsi sel? Jelaskan pendapatmu. Perhatikanlah gambar berikut. Coba perhatikan struktur sel tumbuhan dan sel hewan dengan seksama, dan juga fungsinya. Setelah kalian memperhatikan dengan seksama struktur sel tumbuhan dan sel hewan beserta fungsinya, tentunya kalian dapat menjawab pertanyaan ini. Apa saja perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Marilah bersama-sama kita merangkum materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu terdiri dari 1. Sejarah penemuan sel, 2. Senyawa penyusun sel, 3. Ukuran sel, 4. Sel prokariotik dan eukariotik, 5. Sel tumbuhan dan sel hewan. Setelah kita bersama-sama merangkum materi kita pada hari ini, tentu kalian sudah mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Sebutkan tingkatan hierarki kehidupan. 2. Jelaskan tentang sistem. 3. Bagaimanakah membedakan sel tumbuhan dan sel hewan? Sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas evaluasi pada link Google Form berikut ini. Evaluasi yang kalian kerjakan merupakan nilai pengetahuan. Untuk nilai keterampilan akan diambil dari LKPD berupa live worksheet yang kalian kerjakan pada link berikut. Ketepatan waktu dan disiplin kalian dalam mengerjakan tugas-tugas juga akan menjadi penilaian sikap. Ingat, prestasi memang penting, tapi kejujuran yang utama. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau, ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu.